Kalau dari segi resikonya, forex sama yang kripto, Ya. menurut Koko lebih resiko itu yang mana? Oke, jadi masing-masing ini menurut saya pribadi ya, maksudnya ada perbedaan karakteristik. Apakah mata uang berisiko? Sama ya, volatilitas harian, kemudian dari segi sentimen ekonomi, data dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi fundamental makro dan lain-lain. Nah, mungkin perbedaannya lebih kepada fundamentalnya justru. Jadi kalau kita misalnya transaksi di forex market ya, itu lebih enak karena kita bisa melihat currency mana yang saat ini posisinya lagi kuat. Ya, artinya kan kita bisa cek dari data inflasinya, kemudian kita cek dari stance terakhir dari bank sentralnya, mereka apakah lebih hawkish, apakah lebih netral, atau mungkin mereka lagi mau pangkas suku bunga, dan ya macam-macam ya kita cek, seperti PMI dan macam-macam gitu. Jadi kita tahu nih dari misalkan sebagai contoh ya, US dollar terhadap yen. Nah ini currency mana nih saat ini yang secara strength itu lebih kuat, jadi transaksinya lebih terarah lah ibaratnya. Sementara kalau di kripto, resikonya itu lebih kepada kita nggak tahu dari segi fundamentalnya si aset kripto itu sendiri, developernya itu sendiri, itu benar-benar serius dalam mendevelop atau hanya sekedar mencari liquidity. Ya itu I think masih jadi satu resiko yang kita harus sama-sama aware. Jadi nggak semua aset kripto itu walaupun dari segi white papernya bagus, tapi benar-benar sebagus itu. Ngerti kan maksudnya Iya, ya? betul. Dalam artian konteks di sini adalah kalau developernya memang dari awal tujuannya udah nggak bener, ya artinya kita harus waspada gitu. Oke, berarti dalam tadi kalau pembelian misalnya tersebut. forex itu menurut Koko secara resiko itu lebih ke arah volatilitas yang lebih tinggi. Betul. Sama, dua-duanya sama ya. Oke, soalnya kripto yang altcoin ya. Kalau Betul. altcoin itu juga sama-sama tinggi kan. Betul. Tapi terutama kalau di altcoins. kripto itu ada kita yang namanya white paper ya. Seperti kalau mungkin prospektus ya kalau di Bener. dunia investasi ya. Betul. Oh, dan kita harus ngecek lagi nih white papernya, apakah white paper ini kira-kira dari ownernya itu mau kasarannya merugikan atau enggak gitu.